المؤمن المهيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يفوق حمد الحامدين ويعلو شكر الشاكرين، حمدا يرضى الله به عنا ويتقبل به منا ويكون لنا ذخرا ونجاة يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib yang turut hadir bersama kita di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Ada Al-Habib Alwi, Baharun, Al-Habib Fauzi dan segenap para habaib-habaib yang lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan segenap para kiai, para guru, para a'immatul khususiyah, utamanya Kiai Haji Yasin Sulhan hafizahullahu ta'ala. Juga segenap para sesepuh bini sepuh, segenap organisasi keislaman, baik daripada jajaran MUI juga kepengurusan NU, yang semuanya semoga kita selalu memperoleh keberkahan dari beliau-beliau semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama selalu kita support, kita doakan segenap dzurriyyah penerus daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nabhan, putra beliau Mas Taufik, juga hadir Bu Nyai Yusmiati, semoga semuanya dijaga oleh Allah. Juga yang sama-sama kita bersyukur kepada Allah menitipkan daripada amanat wilayah Bintan ini di atas pundak-pundak mereka, semoga selalu dibantu dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanah tersebut. Segenap jajaran Forkompinda wilayah Bintan, utamanya Bapak Bupati, Bapak Robi, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ahdi, Bapak Sekda, Bapak Roni, segenap jajaran SKPD, segenap Forkompinda wilayah Bintan, Masya Allah, semoga semua partisipasi mereka, dukungan, support, andai kata Bapak Bupati, wakilnya atau kepengurusan tidak hadir, mereka sudah mengalir pahala kepada mereka. Nggih napa nggih? Disetujui, diberikan tempat, mengalir pahala, ditandatangani, diberikan. Apalagi beliau-beliaunya sendiri ikut hadir, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
apalagi atas persetujuannya menjadikan acara Al-Khidmah, acara rutin setiap tahun untuk HUT Bintan. Masya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, mereka semua dikokohkan posisinya, dikokohkan, hajat disampaikan, hajat-hajat mereka semua dan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian daripada doa yang kita minta kepada Allah tadi, wa waffiqna li'amalin salihin yabqa sanahu ala mamarid duhur. Ya Allah, berikan kami taufik sehingga bisa berbuat dengan perbuatan yang senantiasa pahalanya, senantiasa berkahnya itu sepanjang masa. Atas persetujuan, disetujui, ditetapkan, terus tahun demi tahun terus menjadi agenda resmi, terus mengalir pahala-pahalanya kepada beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan kita juga bisa berbuat dengan kebaikan yang serupa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Segenap jajaran DPRD, segenap jajaran tokoh-tokoh masyarakat, segenap camat, lurah wilayah Bintan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap kepengurusan Al-Khidmah Kepri, Bapak Ustaz Zainuddin, Bapak Indra, tadi juga segenap semuanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sungguh berbunga-bunga hati kita, sungguh bahagia hati kita, sungguh tepat lantunan salawat tadi, sahibal busyra salatan tubasyiruna biha. Salawat yang dengannya ya Allah, dengan berkat Rasulullah Engkau memberikan kabar gembira selalu kepada kita semua. Sungguh gembira hari ini, hari yang cerah. Tadi Allah turunkan hujannya, kemudian berangsur reda, suasana syahdu, suasana haru menyelimuti, benar-benar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti hati kita. Di pusat utama kota Bintan, teduh insya Allah mengalir sampai bawah-bawahnya akan senantiasa teduh, rukun, berkah tadi sesuai yang diucapkan dari Pak Indra. Insya Allah benar-benar Bintan menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, dari yang paling atas sampai bawah hadir. Masya Allah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah acara, di sebuah kegiatan yang begitu Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Sebuah kegiatan yang mana hal ini akan menghidupkan hati kita, yang telah banyak hati-hati kita, pikiran-pikiran kita lelah, bahkan mati hati kita, bahkan banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya kesibukan-kesibukan duniawi keseharian kita. Nggih napa nggih? Berbagai kesibukan, berbagai macam kegiatan, tontonan, keadaan, semuanya seringkali membuat manusia tersebut lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, letih, cemas, khawatir, tidak tenang, semuanya, kesemuanya tersebut karena pengaruh apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa dunia ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan fitnah yang seringkali membuat hati manusia tersebut mati, bahkan sekarat, lama-lama menjadi bati, sehingga keras hati tersebut, air mata tersebut semakin jarang turun
menetes karena Allah, semakin banyak hati-hati kita, pikiran-pikiran kita lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika hati kita keras, pikiran kita lupa dari Allah, kesedihan, kecemasan, problema seringkali hinggap di dalam kehidupan kita. Tapi alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kehendak Allah, kasih sayang Allah, tanpa didahului permintaan kita, Allah menarik kita, Allah mengentas kita, Allah mengangkat kita dari lembah lupa kepada Allah menjadi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hati yang terkait, tersibukkan, dari hati yang berbagai macam problema, permasalahan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejenak, dan kita harapkan untuk senantiasa diangkat hati tersebut, selalu hidup ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya majelis zikir ini anugerah terbesar, pemberian teragung, rizki terhebat dari keseluruhan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk, semua manusia, hewan, tumbuhan, semuanya memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah ciptakan alam semesta ini untuk mencukupi kebutuhan kita, wahai manusia. Allah ciptakan hewan, kita yang mengkonsumsinya. Allah hadirkan oksigen, udara, sungai, laut, ikan, tumbuhan, wewangian, semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya bena Adam, khalaqtul asya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Wahai manusia, aku ciptakan segala sesuatu di alam semesta ini untuk kalian. Matahari begitu indah sinarnya, manfaatnya, bulan, dan untuk kalian semua. Ambil, nikmati, syukuri kesemuanya itu, karena sesungguhnya aku menciptakan segala sesuatu di alam semesta untuk kalian. Wa khalaqtuka li ajli, akan tetapi aku menciptakanmu wahai manusia untukku, untuk beribadah kepadaku, untuk berzikir, menyebut asma-asmaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk semata-mata beribadah kepadaku. Aku ciptakan alam semesta untuk kalian, aku ciptakan kalian untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ketika Allah menghadirkan kita, memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis zikir yang mulia ini, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengingat-ingat kita. Alhamdulillah. Disebutkan oleh para ulama, ketika Allah memudahkan lisan Anda untuk membaca Al-Quran, berarti Allah ingin berdialog dengan Anda, berkomunikasi dengan Anda. Ketika Allah memudahkan Anda untuk berzikir, berarti Allah ingin mengingat Anda. Kalau Allah tidak ingin, kendaraan bagus manapun tidak akan mampu menghadirkan kita. Nggih napa nggih? Kekuatan, kesehatan manapun, kalau Allah tidak ingin menghadirkan kita di majelis untuk mengingatnya, maka apapun tidak akan mampu menghadirkan kita. Allah berkehendak, maka Allah mudahkan kita semua. Padahal tadi hujan begitu lebat, tetapi alhamdulillah kita lihat di tempat ini banyak, penuh dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Walaupun memang sebagian tidak hadir, padahal sudah dihadirkan bis tadi di desa, seapot wae. Masih berat aja. Kan aneh, biasanya kalau di Jawa itu kan berangkat sendiri,
naik pickup. Ini hebat Bintan ini. Di desa-desa tadi, di tempat depan rumah Pak Indra ada bisnya. Itu masih banyak yang hadir, yang tidak hadir juga. Kan aneh ya. Berarti sama kayak yang di Jawa berarti. Kalau Allah belum berkehendak, bis itu di depan mata, tinggal naik, tidak mau. Subhanallah. Coba kalau ada konser, rombongan. Wah. Kalau ada promo besar-besaran, wah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah. Kalau sudah belum Allah berkehendak, bis itu di depan mata tidak mau naik. Subhanallah. Subhanallah. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah mudahkan. Allah pilih dari kesekian hamba. Allah tarik untuk mengingatnya karena Allah ingin mengingat kita. Oleh karena itu, Hadratus Syekh Ahmad Asrari pernah mengatakan, inna fi dzikri lillahi ta'ala jazban ilahiyan wa sirran rauhaniyan wa nuran qudsiyah. Di dalam zikir kepada Allah itu ada tarikan ilahi. Allah yang menarik hati kita yang begitu terkungkung, penuh masalah, penuh kerepotan. Allah sayangnya kepada kita, maka Allah tarik hati tersebut. Dari kesekian kerumitan, kesekian problema, sejenak Allah hibur, sejenak Allah hindarkan berbagai macam kerupakan kesulitan tersebut. Allah tarik hati kita. Jazban ilahiyan, ditarik oleh Allah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika senantiasa hati tersebut tertarik kepada Allah, maka mereka sungguh adalah hati-hati orang-orang yang mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah. Di dalam zikir kepada Allah, jazban ilahiyan, ada tarikan ilahi, wasirran rauhanian, ada rahasia. Di dalam zikir kepada Allah itu ada rahasia yang Allah berikan kepada hamba-hamba tersebut. Yang namanya rahasia, kita tidak merasa, kita tidak mengira, kok tiba-tiba alhamdulillah, yang semulanya masalah ini saya mengira tidak ada jalan keluar, tapi alhamdulillah ya, kok tiba-tiba ya. Betapa banyak hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, kemudahan demi kemudahan yang semulanya kita tidak mengira. Sirran rauhaniyah, rahasia Allah. Loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya? Biasanya pokoknya kalau awal bulan ruwet, debt collector selalu nagih. Apalagi yang nagih piring tersebut, yang nagih, waduh, setiap hari itu bank keliling itu, wah. Tapi alhamdulillah kok mulai terbuka, ada. Itu namanya sirran, tidak tahu kita, sirran rauhaniyah, rahasia ilahi. Wa nuran qudsiyan, dan di dalam zikir kepada Allah ada cahaya dari Allah di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ini anugerah terbesar bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Apalagi kita di dalam berzikir tersebut memiliki sambungan. Di dalam zikir kita sampai kepada para guru, sampai kepada Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala. Semua majelis zikir baik, semua majelis baik, akan tetapi ketahuilah majelis tersebut akan menjadi mulia, tinggi di sisi Allah ketika jelas siapa gurunya. Harus memiliki guru yang menghantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tariqah majelis zikir al-khidmah bersambung kepada Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman al-Ishaqi, kepada ayahanda beliau Syekh Uthman, sampai kepada Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena para ulama, hubungan ini ibarat hubungan mata rantai yang satu dengan yang lain. Ketika yang bawah digerakkan, maka yang atas pun ikut bergerak.
majelis zikir yang memiliki hubungan sambungan dengan guru, maka zikir tersebut dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, zikir tersebut disampaikan oleh rohaniyah para guru tersebut dari satu guru ke guru berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada hadratullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itulah di dalam majelis zikir al-khidmah, di dalam majelis zikir yang memiliki sambungan tariqah dengan para guru tersebut, yang diutamakan di dalam zikir itu apa? Satu yang sangat ditekankan di dalam majelis zikir, bernaung di dalam tariqah ini satu. Apa? Mulazamatul adab, memiliki adab, tata krama, sopan santun. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama, al-abdu yasilu ilal jannah bi ta'atihi wa la yasilu ilallah illa bil adab. Manusia itu bisa sampai ke surga, memperoleh pahala dengan ketaatannya, tetapi tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan adab. Lain, bukan hanya sampai ke surga, selamat dari neraka, tidak. Tujuannya itu Allahnya. Masya Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Puncaknya, tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-abdu yasilu ilal jannah bita'atihi. Manusia bisa sampai ke surga dengan taatnya. Yang penting sholat, mau khusyuk, mau tidak khusyuk, tetapi tidak sampai kepada Allah illa bil adab, kecuali dengan adab, tata krama. Bahkan di dalam zikir itu sendiri ada adab-adabnya. Akan saya sampaikan sedikit-sedikit saja. Disebutkan oleh para ulama, di dalam zikir kepada Allah memiliki 1000 adab. Waduh, 1000 adab sampai malam. Yang diringkas, dirangkum menjadi 20. 5 sebelum engkau berzikir, 12 di dalam zikir itu sendiri, dan yang 3 setelah engkau selesai di dalam zikir kepada Allah. Sebelum zikir diantaranya, ya, ketika tadi kita baca la ilaha illallah, la ilaha. Sebelum ucapan la ilaha illallah itu berhenti dulu. As-sukutu was-sukun, diam dan tenang. Apa maksudnya? Agar kita bisa fokus, keluarkan dari hati kita selain Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa berbicara. Hadirkan di hati kita Allah, Allah, Allah. Itu saja. Berhenti sejenak, dan ini penting. Berhenti sejenak agar kita bisa fokus. Jadi bukan sambil kecap-kecap, sambil selfie. Dari mana? Dari majelis. Padahal tidak zikir. Mana hadirnya hatinya? Yang penting walaupun tidak terlepas daripada keutamaan, ya, tapi kan tujuannya itu yang maksimal. Dari mana, Bu? Dari majelis, bro. Padahal di majelis selfie. Saya tidak mau tangan-tangan ini, katanya tidak boleh, ya. Hadirkan, fokus. Dan itu berat, memiliki nilai yang tinggi zikir tersebut. Berdiam, mengeluarkan di dalam hati kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hadirkan tanpa berbicara di dalam hati. Selain Allah keluar. Loh, saya ingin ketemu jodoh saya. Saya ingin punya inovasi. Nanti dulu, jangan dicampur aduk. Pingin kaya, pingin kawin, jangan dicampur aduk. Kenapa dikatakan oleh para ulama Allah subhanahu wa ta'ala itu ghayur, pencemburu, tidak senang melihat di dalam hati hamba itu. Dan Allah melihat kepada seorang hamba bukan cantiknya, tapi hatinya. Allah tidak senang ketika melihat di dalam hati itu
selain Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan untuk Allah saja. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah menyebut laula ma khalaqtul jannata wan nar ma ubitu. Mungkin kalau saya tidak menciptakan surga dan neraka, mungkin saya ini tidak disembah. Di dalam hadis qudsi. Kok kebanyakan manusia bahkan di dalam zikirnya pun tujuannya untuk kekayaan. Nggih napa nggih? Hei, kalau mau kaya jangan zikir, kerja. Kata Hadratus Syekh, jangan dicampur aduk. Di dalam Islam mau cari berkah kekayaan ada jalannya sendiri. Nggih napa nggih? Baca surat Waqiah setiap sore. Ada sunat salat sunnah hajat sebelum terbit matahari seperti baca surat Toha. Apalagi tadi sholawat busyra setelah subuh, setelah salat subuh, setelah wirid subuh baca 41 kali. Setiap hari akan nampak busyra, kabar gembira, dan itu benar. Subhanallah. Ada jalannya sendiri-sendiri, jangan dicampur aduk kata beliau. Wanu, nanti akhirnya apa? Kalau dicampur aduk, wah saya pokoknya hadir ingin kaya, ingin Innova-Zenik lagi. Sudah setahun, kok enggak kaya-kaya ya, berhenti. Apa ini enggak manjur? Saya ikut acara Jumat Manis, dari Jumat Manis sampai Jumat Pahit masih melarat loh, kan? Kan enggak enak omongannya seperti itu. Yang disalahkan majelis zikirnya, yang disalahkan kiainya. Loh, bukan tujuannya. Fokus untuk Allah di dalam hadis. Mungkin kalau aku tidak ciptakan surga dan neraka, aku tidak disembah kata Allah. Makanya orang-orang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu zikirnya itu berat nilainya di sisi Allah karena murni tujuannya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala an tadi di dalam manaqib disebutkan, wahai Syekh, Anda ini aneh. Kenapa lalat, nyamuk tidak dekat kepada Anda? Kok bisa? Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Buat apa lalat mendekat kepada saya? Di dalam ibadah saya tidak mencari dibsid dunya wa asalil akhirah. Saya tidak mencari amisnya dunia. Saya bukan tujuan ibadah untuk dunia. Wala asalil akhirah, bukan juga untuk mencari madu akhirat, surga. Bukan itu tujuan. Saya Allahnya yang saya cari. Lalat tidak mau mendekat. Kalau kita sudah kita usir masih mepet aja, kecoa, tikus semuanya. Mungkin apa nggih? Jangan dicampur aduk. Sore baca surat Waqiah, ada di dalam Islam tidak kekurangan seabrek-abrek dan itu terbukti semuanya. Walhamdulillah. Fokus untuk Allah. Keluarkan. Sehingga di dalam hadis qudsi yang lain Allah menyebut, ya bena Adam, wahai manusia, mata tashghulu bi. Kapan kalian ini akan sibuk denganku? Ketika melarat minta kepadaku kekayaan, ketika kaya sibuk dengan kaya, sibuk dengan harta. Loh, kapan untuk saya itu kapan? Waktu melarat ruwet cari kekayaan. Setelah kaya bukan ingat kepada Allah, sibuk ngopeni harta. Loh, ruwet manusia ini. Kapan untuk saya ini kapan, wahai manusia? Melarat katanya nanti kalau saya kaya lupa. Loh, kapan untuk saya ini kapan? Sudah berangkat saja. Apa yang Allah berikan terbaik sambil berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus Allah. Kenapa? Karena disebutkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita hendak berangkat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keluarkan dari hati kita selain Allah Subhanahu. Fokus untuk Allah. Kemudian ketika berangkat la ilaha illallah, menghadirkan yastashkhis rauhaniyati syekhihi bihimmati syekhi, menghadirkan gurunya. Hadirkan beliau. Dan itu betul. Kata Syekh Abdul Wahab di antara menghadirkan guru tersebut. Kenapa? Liyakuna rafiqahu fis sayr. Agar rauhaniyah guru itu menemani kita, menemani murid dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan guru, menghadirkan Syekh Abdul.
Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad. Kosongkan Allah, Allah. Kemudian ketika berangkat la ilaha illallah, hadirkan guru kita. La ilaha illallah. Sehingga khusyuk. Senantiasa la ilaha illallah ini di dalam hati manusia terus diasah, maka akan berkembang. Yang semulanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, terus akan menjadi naik la maqsuda illallah. Terus hati itu ketika digosok, kotorannya dibersihkan dengan la ilaha illallah, akan naik makna la ilaha illallah. Dari tiada Tuhan selain Allah menjadi la maksud, tidak ada tujuan kecuali Allah. Terus naik la maujuda illallah, tidak ada kecuali Allah. Coba lihat. Ketika digosok la ilaha, tidak ada tujuan. Ketika la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, terus naik la maksuda illallah. Tidak ada tujuan saya di dalam kehidupan kecuali Allah. Dan ini yang perlu kita bawa. Anda sebagai bupati, sebagai penguasa, ketika kuat makna la ilaha illallah, semua perbuatannya didasari untuk mencari keridhaan Allah. Rumah tangga, suami, istri, semuanya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah. La maksuda, tiada tujuan kecuali Allah. Rumah tangga istri kok tujuannya cari bahagia. Keliru, telat bro. Lihat tetangganya waktu perawan, lihat tuh kok enak menikah ya, bisa jalan-jalan ke Paris katanya. Ketika menikah tidak sesuai dengan ekspektasi, kecewa. Gini apa enggak? Kalau menikah bukan tujuannya jalan-jalan ke Paris, tujuannya cari ridho Allah. Itu cari suami, kepingin hanya sekedar syahwat atau memukul, tambah berantakan. Nanti kepingin punya anak, tujuannya pernikahan untuk berapa banyak, kemudian punya anak justru mengeluh, sambat, capek ya ini. Lah kamu tujuannya itu. Kalau tujuan kamu karena Allah, semuanya baik. Meladeni anak pahala, meladeni suami. Suaminya mau model apa terserah, karena saya berkhidmah kepada suami, bukan tujuannya untuk kamu wahai suamiku, bukan. Karena siapa? Allah, terserah. Dan berapa banyak demikian itu merubah sikap seseorang suami yang semula kasar, sehingga disebutkan ketika seorang wanita dipukul oleh suaminya, ditempeleng, apa kan? Nanti saya adukan kan. Dipikir suaminya akan mengadukan ke mertuanya, ibu atau ayahnya. Si istri masuk kamar, diperhatikan, ini mau loncat dari mana istri saya, mau pulang ya. Ditunggu, ternyata kok tidak keluar. Diintip, istrinya sujud mengadukan kepada Allah. Sang suami pun tidak bisa berkata, hanya derayan air mata minta maaf kepada istrinya. Bu, kalau mau menunjukkan suami itu seperti itu, sebentar pulang. Dan itu la ilaha illallah, ketika kuat itu lama, semua urusan la maksuda illallah. Tujuan saya Allah. Ada jabatan, tujuan saya Allah, diresmikan Al-Hikmah, terus jabatannya 10 tahun, 20 tahun, selesai Al-Hikmahnya terus, pahalanya terus mengalir. Tujuannya Allah. Kata siapa jabatan tidak dibawa mati itu? Kata siapa kekayaan tidak dibawa mati? Kepada orang kaya, Bu, katanya jenengan ini suka bersedekah, tidak cinta. Kata siapa saya tidak cinta dunia? Justru saya cinta dunia. Saya titip harta saya kepada anak yatim. Saya titip kepada, nanti pasti saya temui lagi, pasti. Kalau saya belikan tas Bagio yang baru itu yang di Mall Batam, mahal, habis sebentar lagi. Kalau saya belikan kacamata itu, apa mereknya itu? Habis sebentar lagi. Saya belikan Innovazenic, nanti 2028 keluar lagi yang baru, percuma. Titip aja kepada Pak Kiai Yasin untuk pondoknya kan? Atau titip saja kepada siapa? Pasti Anda akan benar. Ketika digosok hati, la maksuda illallah, tujuan untuk Allah. Jadi tidak ada sedih. Apapun, memang tujuan saya bukan Anda, Allah. Sehingga seorang wanita, Asy-Syaikhah Rabi'ah Al-Adawiyah, apa beliau? Ketika kobaran cinta kepada Allah begitu kuat,
menyelinap di dalam hati beliau. Seorang wanita, Syekhah Rabi'ah Al-Adawi. Apa kata beliau? Ya Allah, selama engkau ridho saya tidak peduli Allah. Wa kullu ma fawqa turabi turabu. Semua yang ada di atas tanah, di atas bumi, semuanya akan menjadi tanah kembali. Mall yang begitu indah, semuanya akan hancur. Tapi kecintaan seorang hamba kepada Allah di dunia sampai besok akhirat, bahkan sampai sekarang dikenang nama-nama mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah. Saya tidak peduli, yang penting engkau ridho ya Allah. Mau saya sehat, mau saya apa, mau saya kaya, saya miskin. Kata Sayyidina Umar, saya tidak bisa memilih karena saya tidak tahu mana yang terbaik untuk saya. Nanti dikasih Innova, tidak berangkat. Waktu ada bis jemputan saja tidak berangkat, dikasih Innova lagi. Nanti dikasih, tidak berangkat. Mending dikasih biasa tapi berangkat. Yang penting itu bisa berangkatnya itu loh. Gini apa nggih? Oleh karena itu Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi senantiasa menekankan, ayo berangkat untuk majelis zikir itu. Sudah tidak usah nunggu apa-apa, tidak usah musyawarah apa-apa. Kalau kebanyakan musyawarah, justru yang ada tidak berangkat. Mau ada apa majelis? Aduh, kok asam urat kok mulai ya. Kakean musyawarah, kebanyakan musyawarah. Kok kepala kok agak puyeng ya. Sudah tidak usah, berangkat saja. Itu. Karena memang tujuan setan itu agar membatalkan. Oh, saya takut riya, saya takut berangkat. Barangkali dengan di situ Allah akan merubah niat Anda menjadi baik. Oh, saya takut tidak ikhlas, saya takut berangkat. Karena memang tujuan setan yang paling utama adalah membatalkan manusia itu untuk menghadiri majelis yang mulia semacam ini. Inilah ma'asyiral, ya sudah setengah jam saya kira ya. Biasa al-khidmah setengah jam ya. Ini ya di antara, ya kalau belum nanti ketemu di Hall Akbar Batam aja ya. Nah, itulah masyaallah hadirin, adab di dalam berzikir 20 di antaranya yang 2 tadi. Keluarkan hati saya, kemudian fokus berangkatnya menghadirkan guru tersebut, menghadirkan la ilaha illallah. Karena ketika kuat dikatakan para ulama, lama kelamaan idza qawiya yaqinuhu, ketika kuat keyakinannya, maka gambaran guru itu berubah menjadi gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan di dalam adab yang setelahnya, melihat mengambil dari guru itu hakikatan min Rasulillah. Beliau adalah wasilah penyampai kita kepada Rasulullah. Ketika kuat berubah. Betul. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani kemudian dijelaskan oleh Syekh Ahmad Asrari. Kenapa? Karena guru itu kemasukan akhlaknya Rasulullah, adabnya, sopan santunnya, senyum. Loh, kalau kita lihat Kiai Nabhan saja terngiang-ngiang. Apa beliau pandai berorasi, pidato, teriak-teriak? Enggak. Lihat akhlaknya. Berapa banyak kemudian ketika menyebut Kiai Nabhan, ya Allah, berderai air mata. Loh, sopan santunnya, akhlaknya, ramahnya. Duh, nggih napa nggih? Loh, kemasukan akhlaknya ujuk banter ya Bu. Ya nggih. Orasi tadi. Kemasukan akhlaknya. Ini memang bergabung satu dengan yang lain sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita yang di pagi hari ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keteduhan hujan tadi yang membawa rahmat, kebahagiaan yang menyelimuti hati kita, mudah-mudahan benar-benar Allah menjadikan sebagai simbol Indonesia kedepannya akan semakin baik. Bukan hanya Bintan insyaallah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman kita, taman-taman surga, tapi juga negeri kita yang kita cintai ini mudah-mudahan menjadi oase dunia, menjadi taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Amin Allahumma. Dan kita doa, kita mohon kepada Allah dengan berkat majelis yang mulia, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkat kekhusyuan para hadirin hadirat, kita juga mengikut sertakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga Masjidil Aqsa. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal Palestin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab
wa ya sari'al hisab ahzimil yahuda was-sahyaniyin al-mughtalin al-ghasibin birahmatika biqudratika ya aqdaral qadirin ya Allah ya qadir ya muqtadir ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz masjidal aqsa, Allahumma ihfaz masjidal aqsa, Allahumma harril masjidal aqsa min kaidil a'da'i wal fujjar. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan mahdiyan ma'suma. Allahumma ij'al kullan wahid minna, semua hajat-hajat kita ya Allah kabulkan ya Allah dengan berkat majlis yang mulia. Ij'al hajatina maqdiyah, hajatid dunya bil maghfirah, hajatil ukhra bil maghfirah, wa hajatid dunya bil maghfirah. Wahfad jami'al wulah, jaga semua pemimpin, semua tokoh, semua guru, semua kiai, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, jaga zahir batin mereka semua, dan kabulkan hajat-hajat kita, jaga anak-anak kita semua ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Niki yang medinnya kenapa?